Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan membahas tafsir Tarbawi, yaitunya kita akan membahas Quran Surah Yunus ayat 23 sampai dengan 29. Seperti biasa, sebelum lebih lanjut kita dengarkan dulu bacaan dari Quran Surah Yunus ayat 23 sampai dengan 29. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Untuk terjemahan dari Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai dengan 29, ayat 23, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, lalu dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuhanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Ayat 24. Dan Yusuf, perempuan itu telah berhasrat kepadanya, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia termasuk hamba kami yang terpilih. Ayat 25. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu dari depan. Dia, perempuan itu, berkata, apakah balasan yang pantas terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih? Ayat 26, dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Ayat 27, dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Untuk ayat 28,
Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, tapi tipu dayamu benar-benar hebat." Untuk ayat 29, "Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istriku. Mohonkanlah ampun atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah." Kita lanjutkan untuk membahas asbabun nuzul Quran surah Yusuf ayat 23 sampai dengan 29. Di mana ayat-ayat ini menceritakan tentang ujian besar yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam saat digoda oleh istri Al-Aziz, yang mana ia seorang penguasa di Mesir pada saat itu, yang dalam tafsir dikenal dengan nama Zulaika. Yusuf yang dikenal tampan dan berakhlak mulia mendapat godaan dari Zulaika yang jatuh cinta kepadanya. Yusuf menolak ajakan tersebut karena takut kepada Allah dan berusaha melarikan diri. Nah, dalam proses pelarian itu, bajunya terkoyak dari belakang, dan Zulaika justru memfitnah Yusuf bahwa dialah yang menggoda dirinya. Namun, kemudian seorang saksi dari keluarga Zulaika memberikan analisis cerdas, sehingga kebohongan dari Zulaika ini terbongkar. Kita lanjutkan, di mana ayat-ayat ini bukan turun karena suatu peristiwa eksternal di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi ayat ini turun dan merupakan kisah masa lalu yang diturunkan sebagai pelajaran. Oleh karena itu, bukan asbabun nuzul dalam artian historik klasik atau peristiwa di masa Nabi Muhammad, tetapi sebab pengisahannya atau asbabul al-hikmiyah, yaitu sebagai jawaban atas pertanyaan atau sebagai pelajaran moral bagi manusia. Menurut sebagian musafir seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, surah Yusuf secara keseluruhan diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang Quraisy yang disarankan oleh orang-orang Yahudi untuk menguji kenabian Nabi Muhammad SAW, yang mana ia diperintahkan untuk menceritakan kisah para nabi terdahulu sebagai bukti kenabiannya. Lanjut, menurut tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Al-Baghawi, pada ayat 23-29 ini menggambarkan bagian dari kisah hidup Nabi Yusuf ketika ia diuji dengan godaan wanita, sebagai pelajaran tentang kesucian, amanah, perlindungan Allah terhadap hambanya yang bertakwa. Dan meskipun tidak ada sebab langsung atau insidental atau asbabun nuzul spesifik untuk ayat 23 dan 29 ini, namun ayat-ayat ini merupakan bagian penting dari kisah kenabian Yusuf yang diturunkan sebagai pelajaran moral dan juga spiritual. Melalui kisah ini diharapkan umat Islam dapat belajar tentang kesabaran, ketakwaan, dan bagaimana menghadapi fitnah serta cobaan hidup yang datang. Untuk inti pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai dengan 29, diantaranya yaitu menjaga diri dari perbuatan keji atau iffah dan amanah. Yusuf digoda oleh istri majikannya yang sangat cantik dan memiliki kekuasaan atasnya, tapi ia menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran Surah Yusuf ayat 23, "Sesungguhnya Dia adalah Tuhanku yang telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguh orang yang zalim tidak akan beruntung." Pelajaran yang dapat kita ambil yaitunya menjaga diri dari zina dan godaan. Bahkan ketika peluang besar terbuka adalah bentuk ketakwaan yang tinggi. Di mana poin ini merupakan inti dari pembahasan materi kita, yaitunya kita harus menjaga diri dari perbuatan zina. Lalu, kesadaran bahwa Allah selalu melihat atau muraqabah. Yusuf menolak karena sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, bahkan di ruangan tertutup sekalipun.
Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 24, dan sungguh wanita itu telah berkehendak padanya, dan Yusuf pun nyaris berkehendak kepadanya, kalau bukan karena ia melihat tanda atau bukti dari Tuhannya. Di mana pelajarannya, pendidikan akhlak menekankan pentingnya kesadaran batin bahwa Allah selalu mengawasi kita atau muraqabah. Lalu, sikap tegas terhadap dosa, yaitunya lari dari godaan. Yusuf lari menjauh dari wanita dan malah wanita itu yang mengoyak bajunya. Ya, hal itu tersebut dalam Quran Surah Yusuf ayat 25, dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu mengoyak baju Yusuf dari belakang. Pelajarannya, dalam pendidikan karakter penting menanamkan keberanian untuk menjauhi sumber maksiat dengan tindakan yang nyata. Kemudian, keberanian menghadapi fitnah dan kesabaran, di mana Nabi Yusuf ini difitnah tapi tetap sabar dan tidak membalas. Dan ini diceritakan dalam Quran Surah Yusuf ayat 26. Dia berkata, dia menggoda aku, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksian. Untuk pelajarannya, pendidikan moral juga mengajarkan keteguhan dalam menghadapi ujian hidup dan tuduhan yang tidak benar. Lalu, pentingnya bukti dalam menilai suatu kasus, di mana kasus diselesaikan berdasarkan bukti fisik atau bukti nyata, di mana dalam konteks ini baju Nabi Yusuf itu robek dari belakang. Sebagaimana Quran Surah Yusuf ayat 26-27, jika bajunya robek di depan, maka wanita itu benar. Jika robek di belakang, maka Yusuf yang benar. Untuk pelajarannya, dalam pendidikan hukum dan keadilan, pentingnya objektivitas dan bukti dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu menjaga nama baik dan etika sosial. Meski Yusuf dibela, sang suami dari si Zulaikha ini justru ingin meredam masalah demi menjaga nama baik istrinya. Sebagaimana itu tersebut dalam Quran Surah Yusuf ayat 29, pembesar itu berkata, atau suami dari Zulaikha ini, apa katanya? Wahai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu, wahai wanita, mintalah ampun kepadanya. Untuk pelajaran yang dapat kita ambil, pendidikan sosial juga mengajarkan kita pentingnya menjaga kehormatan pribadi dan keluarga serta menghindari skandal atau masalah-masalah.